Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Karinda dengan NIM G1D020049 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Optimasi Rute Pengangkutan Sampah dengan Metode Nearest Neighbor di Kota Mataram. Adapun topik yang akan dibahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga landasan teori, yang keempat metodologi, yang kelima daftar pustaka. Pertama kita akan membahas pendahuluan, di mana pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakang yang pertama itu ada permasalahan sampah yang ada di Kota Mataram. Di Kota Mataram, sistem pengangkutan sampah dilakukan dengan cara pengumpulan secara tidak langsung, yaitu sampah yang dihasilkan dari pengumpulan menggunakan alat kumpul berupa gerobak sampah, motor sampah yang 3 roda, dan lain-lain yang menuju ke TPS, lalu dari TPS menuju ke TPA menggunakan pengangkut sampah yang kapasitasnya lebih besar seperti kontainer sampah. Dikarenakan optimalnya pengangkutan sampah yang terjadi di Kota Mataram, di mana jumlah sampah yang ada di TPS sebanyak 250 ton, akan tetapi yang sampai menuju TPA sebanyak 200 ton. Di sini adanya tidak optimalnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, dan itu pun memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Permasalahan tersebut, kita akan menggunakan metode Nearest Neighbor untuk memecahkan masalah agar pengangkutan rute yang lebih cepat dan optimal, di mana waktu dan biaya akan diefisiensikan menjadi lebih kecil. Setelah melakukan optimasi terhadap permasalahan tersebut, maka permasalahan tersebut akan teratasi, di mana pengangkutan yang lebih optimal, rute yang dilewati lebih pendek, dan waktu dan biaya akan diminimumkan. Lalu untuk rumusan masalahnya yaitu apakah rute keberangkatan dari TPS menuju TPA sudah optimal, dan yang kedua, apakah pembiayaan pengangkutan sampah sudah optimum. Di mana tujuan dari proposal penelitian ini yaitu untuk mendapatkan rute pengangkutan yang optimal dan waktu tercepat serta dengan biaya yang optimum atau rendah. Manfaat dari penelitian ini yang pertama bagi Dinas Lingkungan Hidup yaitu dapat mengoptimalkan pengangkutan sampah yang ada di Kota Mataram, lalu mengoptimasikan pengeluaran untuk pengangkutan sampah. Sedangkan untuk manfaat bagi peneliti yaitu memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang metode Nearest Neighbor. Yang kedua, dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang didapatkan untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini adalah tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, ada penelitian yang diteliti oleh Hairul M. dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Optimasi Rute Pengangkutan Sampah dengan menggunakan metode Nearest Neighbor dengan studi kasus Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Penelitian ini membahas tentang pengangkutan sampah yang terkumpul di 25 lokasi TPS menuju ke TPA. Penelitian ini menggunakan data observasi lapangan dimulai dengan data sampling timbunan sampah sampai data rute pengangkutan dan pencatatan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah yang terkumpul dari 25 lokasi TPS menuju ke TPA. Penelitian ini telah berhasil mendapatkan rute pengangkutan sampah yang lebih cepat dengan menggunakan metode Nearest Neighbor untuk kasus Kabupaten Manokwari. Pemodelan rute pengangkutan sampah dengan menggunakan metode Nearest Neighbor dapat menghemat waktu pengangkutan sebesar 8% yang dibandingkan kondisi existingnya, yaitu 3.289 menit per hari menjadi 3.089 menit per hari, dengan penghematan waktu 251 menit per hari. Yang kedua, penelitian yang diteliti oleh Lisudawati N. dengan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul Usulan Perbaikan Rute Pengangkutan Sampah menggunakan metode Branch and Bond dan Nearest Neighbor untuk minimalkan biaya transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk memilih rute yang optimal pengangkutan sampah pada UKM Kelompok Usaha Bersama Peduli Sampah Kecamatan Tanah
Abang sehingga dapat meminimalkan biaya transportasi. Data yang digunakan yaitu data yang ada pada UKM kelompok usaha bersama Peduli Sampah Kecamatan Tanah Abang dan data observasi lapangan langsung. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan yaitu metode terpilih yaitu Nearest Neighbor yang memiliki waktu tempuh lebih cepat dibandingkan metode Brown's and Wood dengan penghematan biaya transportasi per tahun sebesar Rp1.953.244 dengan jarak tempuh per minggu sebesar 92,8 km, per bulan sebesar 371,2 km, dan sedangkan untuk per tahunnya yaitu 4.454,4 km. Yang terakhir yaitu penelitian yang diteliti oleh Arinalhaq F dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang berjudul Penentuan Rute Kendaraan Pengangkutan Sampah dengan menggunakan metode Nearest-Neighbor, studi kasus pada kebersihan Kota Bandung. Penelitian ini membandingkan rute yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode sequential insertion dengan rute yang akan dihasilkan menggunakan metode Nearest-Neighbor. Hasil perbandingan yang didapatkan yaitu metode Nearest-Neighbor memiliki waktu penyelesaian yang lebih pendek dibandingkan dengan rute yang dihasilkan oleh metode sequential insertion dalam kasus pengangkutan sampah di Kota Bandung. Selanjutnya landasan teori. Yang pertama kita akan membahas tentang Nearest-Neighbor. Menurut Hutasoit et al. 2014, Nearest-Neighbor adalah metode heuristik yang digunakan dalam pemecahan Visual Routing Problem atau VRP. Pemecahan masalah dilakukan dengan memulai titik awal kemudian mencari titik terdekat. Prinsip dasar dari metode Nearest-Neighbor yaitu membentuk rute perjalanan dengan memilih konsumen yang terdekat dari lokasi awal. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan metode Nearest-Neighbor adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik DP pusat dan outlet pengiriman. Yang kedua, membuat matriks jarak yang berfungsi menggambarkan letak outlet yang akan dituju beserta jarak antar outlet. Yang ketiga, proses pengerjaan dengan melihat outlet yang jarak terpendek setiap pencapaian satu outlet. Algoritma ini akan memilih outlet selanjutnya yang belum dikunjungi dan memiliki jarak yang paling minimum setelahnya. Yang terakhir, perhitungan nilai optimal dengan menjumlahkan jarak dari awal sampai akhir perjalanan. Yang kedua, kita akan membahas metode heuristik. Metode heuristik merupakan metode penentuan rute optimal untuk persoalan kombinatorial. Berbeda dengan solusi eksak yang menentukan nilai solusi tercepat, metode ini mencari solusi permasalahan dengan mendapatkan nilai yang paling optimal dari suatu bagian tertentu dari masalah utama. Spiati dan kawan-kawan 2015 menyatakan metode heuristik merupakan suatu teknik yang dirancang untuk memecahkan suatu permasalahan dalam pencarian dan digunakan untuk menentukan suatu solusi yang dibuktikan dengan benar. Metode heuristik bertujuan untuk mendapatkan performa komputasi atau penyederhanaan konseptual yang berpotensi pada keakurasiannya. Yang ketiga, kita akan membahas Visual Routing Problem atau VRP. Masalah VRP sudah dikenal sejak tahun 1959 yang diperkenalkan oleh Danzig dan Ramseur. Mereka menggambarkan aplikasi di dunia nyata tentang pengiriman bensin ke stasiun layanan dan pendekatan algoritmik. Beberapa tahun kemudian, Card and Wright pada tahun 1964 mengusulkan Brady heuristik yang lebih efektif meningkatkan pendekatan Danzig dan Ramseur. Metode VRP akan menghasilkan berbagai rute yang dihasilkan oleh sebuah kendaraan mulai dengan selesai di depot. Teknik VRP dibagi menjadi dua, yaitu heuristik klasik dan meta-heuristik algorithm. Heuristik klasik yang berfokus pada pembuatan dan perbaikan rute, sedangkan meta-heuristik algorithm adalah simulasi annealing, generative algorithm, neural network, Tabusher, dan N algorithm menurut Cornell Research and Stand 2002. Selanjutnya kita akan membahas metodologi yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian, analisis data, dan jadwal penelitian. Pertama kita akan membahas lokasi dan waktu penelitian.
di mana berada di Kota Mataram, dan Lombok Barat bertempat pada TPS yang ada di Kota Mataram dan TPA yang berada di Lombok Barat, dimulai dari 30 Mei sampai 11 Juni pada pukul 8.00 WITA sampai selesai. Sedangkan alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu buku, pulpen, kalkulator, stopwatch, dan mat. Selanjutnya, prosedur penelitian dapat dilihat dari flowchart ini. Yang pertama kita akan memulai pada studi lapangan. Studi lapangan penelitian ini melakukan pencatatan berat sampah, waktu, jarak, dan biaya pada pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA. Setelah itu dilakukan pengumpulan dari studi lapangan dan juga data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH yang berupa jumlah kendaraan, volume sampah, waktu yang dibutuhkan untuk pengangkutan sampah, serta biaya yang dikeluarkan. Jika data yang telah terkumpul, maka akan dilakukan pengolahan data serta melakukan analisis data permasalahan yang ada menggunakan metode Nearest Neighbor agar didapatkan hasil. Lalu hasil tersebut akan diinterpretasikan. Sehingga setelah hasil tersebut diinterpretasikan, maka penelitian ini akan selesai. Selanjutnya, analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup yang berupa jumlah kendaraan pengangkutan sampah, volume sampah, lokasi TPS dan TPA, serta biaya pengeluarannya. Adapun data observasi langsung atau studi lapangan secara langsung dimulai dari waktu pengangkutan dan pembongkaran sampah, serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS ke TPA, serta rute yang dilewatinya. Yang pertama, kita akan analisis TPS yang di Kota Mataram. Setelah mendapatkan lokasi TPS yang ada, maka akan ditentukan rute antar TPS yang paling dekat dari pool atau depot. Setelah itu menghitung waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menempuh rute tersebut. Yang kedua, analisis jarak menuju TPA. Setelah kendaraan pengangkutan sampah telah penuh, maka akan menuju ke TPA. Mulai dari TPS akhir yang dikunjungi akan dihitung waktu dan menentukan jarak yang paling optimal atau pendek menuju ke TPA. Lalu diketahui bahwa apakah jarak yang dilalui telah optimal dan biayaannya juga. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian diperlukan agar penelitian berjalan secara lancar dan sesuai rencana. Dapat dilihat ada jadwal penelitian. Yang pertama, ada pengajuan judul pada bulan pertama, penyusunan pengajuan proposal pada bulan ke-1, ke-2, dan ke-3, pengajuan surat izin penelitian pada bulan ke-3, pengumpulan data pada bulan ke-3 dan ke-4, analisis data pada bulan ke-4 dan ke-5, sedangkan untuk penyusunan dan pengajuan skripsi pada bulan ke-4, ke-5, dan ke-6. Selanjutnya ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini terdiri dari jurnal-jurnal yang sebagai acuan dan mengutipkan kata dari penelitian yang sedang diteliti. Sekian dari presentasi proposal penelitian ini. Terima kasih.